Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kok nggak bersemangat ya? Puasa ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Ada yang tahu puasa itu apa? Puasa adalah menahan makan dan minum dan nafsu dari mulainya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, benar. Jadi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian hari ini puasa semua. Puasa. Ada yang sudah bolong puasanya? Belum. Alhamdulillah, pintar-pintar sekali adik-adiknya Mbak Ayu ini. Kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? Makan, minum, haid dan nifas, murtad, muntah sengaja, marah. Marah itu enggak membatalkan ya, tapi menghilangkan pahalanya makruh. Terus hilang akal, benar. Kemudian kalau puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib, ya benar. Seperti dalam dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya supaya kalian bertakwa. Jadi di sini Mbak Ayu ingin menerangkan sedikit tentang tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini ya. Dalam ayat ini Allah itu memanggil umat Islam yang beriman. Semua umat Islam tapi yang beriman. Kenapa harus beriman? Karena kalau bukan orang yang beriman, berarti dia itu tidak mau melakukan puasa, tidak mau menjalankan ibadah Allah, gitu ya. Jadi di sini Allah memanggil umat Islam yang beriman untuk menyuruh mereka berpuasa. Kewajiban berpuasa yaitu menahan diri dari makan, minum, terus bersetubuh dengan niat yang tulus ikhlas. Mereka lakukan ibadah itu kepada Allah. Karena puasa ini mengandung ajaran
menyucikan diri dan membersihkan dari akhlak yang rendah dan keji. Jadi puasa itu menahan seseorang dari mereka berbuat keji. Kan puasa nggak membolehkan seseorang itu marah. Puasa tidak membolehkan seseorang itu berbohong. Puasa tidak membolehkan seseorang itu mencuri. Jadi puasa itu menghindarkan kita dari perbuatan keji. Kemudian kewajiban berpuasa ini sebenarnya telah diajarkan atau telah diwajibkan sebelum agama Islam yang dibawa Rasulullah itu ada. Jadi orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad itu hadir, itu mereka sudah melakukan puasa, sudah diwajibkan untuk puasa. Tapi bagaimana cara mereka berpuasa itu berbeda dengan kita yang saat ini. Jadi dahulu itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, dulu itu puasa pada mulanya diwajibkan sejak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sampai sekarang ini dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan sampai sekarang ini. Jadi sebelum adanya Islam yang dibawa Rasulullah itu, pada saat umatnya Nabi Nuh, pada saat umatnya Nabi Ibrahim, itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian ada yang tahu syarat-syarat puasa enggak? Apa? Coba disebutkan. Islam, berakal, tidak sakit. Tidak sakit. Itu bukan syarat ya. Kalau niat termasuk rukun enggak cinta? Ya, balik, Islam, berakal. Kemudian ada lagi? Suci dari hadas besar. Kan kalau yang haid, nifas itu kan nggak boleh ya. Kemudian kalau rukun puasa, terus yaitu puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun berarti rukun puasa itu cuma ada dua, yaitu niat sama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sunnah puasa, mengakhirkan sahur, mengawalkan buka, makan manis saat berbuka, makan yang manis-manis saat berbuka puasa. Terus kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran. Terus ini kan termasuk sholat malam. Iya, termasuk. Terus Qiyamul Lail. kan sama, sholat malam sama qiyamul lail. Ya itu tadi ya, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersolawat,
terus mengakhirkan sahur dan mengawal menyegerakan berbuka puasa. Kemudian saat berbuka puasa diawali dengan makan yang manis-manis tuh. Terus hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa, Marah. marah, sikat gigi pada siang hari, Keramas. ya keramas, kemudian apa, Memasukkan air ke dalam lubang lubang tubuh. itu ya termasuk sikat gigi tadi ya berarti ya. Kemudian ada lagi, Nangis. nangis kan memasukkan air juga. Jadi itu berbohong, kemudian apa, marah ya berbohong, kemudian mencuri, terus menggunjing, tahu menggunjing, menggibah, tahu menggibah ya, itu nggak boleh, jadi harus dihindari ya. Oke, segitu dulu, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Mbak Ayu tanya, kenapa kalau nenek-nenek tua atau kakak-kakak tua atau orang sakit itu boleh tidak berpuasa? Karena sudah tua. Karena tidak kuat. Benar. Jadi kalau nenek-nenek tua, orang-orang yang sudah tua, pokoknya nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa itu dibolehkan tidak berpuasa. Tapi nanti di hari lain setelah bulan Ramadan itu mereka harus mengganti. Tapi kalau nenek-nenek atau kakek, tapi kalau nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah benar-benar tidak kuat, tidak mampu lagi berpuasa, mereka hanya ditanggung untuk membayar fidyah atau uang atau bahan makanan pokok gitu ya. Nah, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, bisa disambung di lain waktu lagi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.